Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah pada pelajaran kali ini kita akan masuk ke bab akidah, yaitu kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Adapun Asmaul Husna yang kita akan pelajari untuk 2 pekan ke depan itu ada 5. Ya. Yang pertama ada Al-Muhyi, Al-Mumit, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk pekan ini kita mempelajari 4 terlebih dahulu, lalu sisanya insya Allah di pekan berikutnya kita akan bahas tentang Al-Ahad. Nah, jadi insya Allah 4 tema ini atau 4 nama Allah ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Muhyi, yang menghidupkan, yang maha menghidupkan. Yang kedua Al-Mumitu, yang maha mematikan. Ya. Jadi Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, yang maha hidup. Nah, hidup terus menerus. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, yang pertama adalah Al-Hayy, Al-Muhyi, Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berpikir bahwa setiap yang ada di muka bumi tidak mungkin langsung tiba-tiba ada. Pasti ada yang menciptakan, dan salah satunya ada yang berproses, yaitu adalah proses dari sesuatu yang mati menjadi hidup. Teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan ayat di surat Al-An'am ayat 95. Allah berfirman, Innallaha faliqul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Artinya adalah sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Jadi dari butir tersebut akan muncul kehidupan yang baru. Dari biji kurma tersebut akan muncul tunas-tunas yang baru. Itu yang disebut innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah menghidupkan sesuatu dari yang awalnya mati menjadi hidup. Atau dalam ayat lain disebutkan bahwa Allah menghidupkan bumi yang tadinya kering kerontang, kemudian dengan air hujan itu bumi tersebut tumbuh subur dan juga menumbuhkan beberapa tanaman-tanaman. Yukhrijul hayya minal mayyit. Ya, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan juga sebaliknya, wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan Allah juga mengeluarkan sesuatu yang dari mati ke sesuatu yang hidup. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa contoh yang pertama, Allah maha menghidupkan, Al-Muhyi, Allah maha menghidupkan, itu adalah Allah menghidupkan sesuatu yang tadinya mati, lalu kemudian atas izin Allah, sesuatu tersebut menjadi hidup. Contohnya tadi, satu biji tanaman, kemudian dari situlah akan muncul tunas dan juga akan bertumbuh menjadi besar. Atau sebaliknya, sesuatu yang tadinya mati, ya, misalnya orang-orang yang sekarang berada dalam alam kubur, maka nanti ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan, Allah akan hidupkan mereka. Allah menghidupkan atau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Ya, jadi sesuatu yang Allah lakukan itu tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Nah, teman-teman, masih dalam ayat itu Al-An'am ayat 95, dilanjutannya adalah falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wa syamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Dan juga ketika kita melihat bagaimana Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat. Pergantian siang dan malam itu juga bukti bahwa Allah melakukan sesuatu atas kehendaknya, dan Allah menghidupkan apa yang mati menjadi hidup. Allah maha menghidupkan
di ayat 98. Dan Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Kemudian maka bagimu ada tempat yang menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang mengetahui. Lalu di ayat 99 Allah sebutkan wa huwal ladzi anzala minas sama' ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Allah lah yang menurunkan air dari langit lalu kami tumbuhkan, kata Allah, dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Lalu kemudian kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak. Ya. Lalu kemudian dari butir yang banyak itu dan dari tolaiha, dari kurma, ya, dari tolaiha kinwanun, ya, ada sebuah disebutnya mayang kurma. Dari situlah munculnya nanti tangkai kurma. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, mana sih yang dimaksud dengan tolaiha? Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya, teman-teman sekalian, bisa dilihat. Nah, ya, itu ini tolaiha, ya. Jadi wa minan nakhli min tolaiha qinwanun. Ini tolaiha, dari situ muncullah kinwan. Nah, kinwan itu yang kuning itu, yang melengkung itu namanya kinwan. Kinwan daniyah. Kinwan itu sifatnya menurun, ya. Maksudnya adalah sesuatu yang turun ke bawah, daniyah, gitu. Dari kinwan itu muncullah butir-butir atau tunas-tunas, bukan tunas-tunas, tangkai-tangkai yang dimana di situ banyak akan melahirkan kurma-kurma baru. Nah, itu contoh, teman-teman, bahwa Allah Maha menghidupkan. Begitu juga Allah Maha mematikan. Sesuatu yang makhluk hidup pasti akan mengalami sebuah kematian. Nah, teman-teman sekalian, di situ itulah makna al-hayyu, al-muhyi, dan al-mumit. Lalu kemudian berikutnya adalah al-hayyu dan al-qayyum. Al-hayyu ini beda dengan al-muhyi, ya. Kalau kita lihat bahwa al-hayyu itu adalah disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 1 sampai 2, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang hayyu huwal hayyul qayyum. Nah, ini dua kata ini disebutkan dalam satu ayat, ya. Dia yang maha kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, jadi al-qayyum itu mengurus mengurus makhluknya. Nah, kalau kita lihat al-hayyu di sini, maknanya adalah yang disebut dengan al-hayyu adalah hidup yang sempurna. Allah memiliki kehidupan yang sempurna, beda dengan manusia, karena tidak bisa disandingkan Allah dengan manusia. Manusia ketika dia hidup pasti ada sesuatu kekurangan, tapi bagi Allah tidak ada kekurangan satupun baginya. Subhanallah, maha suci Allah. Allah memiliki hidup yang sempurna. Dalam sebuah penjelasan disebut Allah di dalamnya ada sifat zatih, yaitu adalah al-ilmu, Allah memiliki ilmu, al-izzah, Allah maha mulia, al-qudrah, kemampuan, al-iradah, keinginan, al-azamah, kemuliaan, al-kibriya, maha tinggi, dan juga sifat-sifat suci lainnya yang itu ada pada diri Allah. Al-hayyu juga menentukan bahwa seluruh sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat pendengaran, penglihatan, ilmu, kemampuan, dan lain-lain. Jadi ketika kita mengetahui bahwa Allah itu al-hayyu, memiliki kehidupan yang sempurna, tentu akan membuat kita memurnikan Allah dan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu zat yang berhak kita sembah dan kita puji yang memiliki sifat hidup yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, teman-teman sekalian, adalah makna al-qayyum. Al-qayyum itu punya dua makna. Allah berdiri sendiri dengan sifat kemuliaannya dan tidak bergantung kepada satu makhluk pun. Jadi Allah dengan dirinya sendiri itu mampu, tidak butuh makhluknya. Bahkan dalam sebuah perkataan itu disebutkan, jika semua manusia beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya, tentu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan begitu juga sebaliknya. Jika manusia banyak yang melakukan maksiat, tidak akan mengurangi
kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Yang kedua maknanya adalah Allah yang mengatur bumi dan langit serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Allah tidak butuh makhluk siapapun, bahwa makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman bayangkan jika kalian punya sebuah pabrik ya, yang sangat besar, yang dimana di situ kalian membuat sesuatu, entah itu pabrik sepeda misalnya, tentunya kalian pasti butuh yang namanya karyawan atau pegawai dan juga ya di sana bisa mengoperasikan mesin dan lain-lain. Itu manusia sangat terbatas. Jika dia sudah punya tempat yang luas untuk diatur, dia pasti membutuhkan orang lain. Tapi Allah mengatur bumi langit beserta seluruh isinya cukup bagi Allah yang mengatur semuanya. Itulah yang disebut dengan Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluknya. Justru kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketentuannya ketika kita yakin bahwa Allah itu mengatur segalanya, kita juga harus yakin bahwa Allah mengatur rezeki kita, mengatur urusan kita, dan juga nanti akan mengatur kehidupan kita setelah di dunia itu. Nah, disinilah teman-teman sekalian yang menunjukkan ada satu hal yang menunjukkan bahwa Allah itu berdiri sendiri, Allah itu hidup, punya hidup yang sempurna. Di antaranya adalah dalam ayat kursi yang sering kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya, huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kamu tidak akan mendapatnya Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Nah, Allah juga yang mengurus semua makhluknya dan juga seluruh penjuru muka bumi dan juga langit beserta isinya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa empat sifat ini Allah sebagai Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.